Sesuatu itu kalau diselesaikan dengan tabayun itu lebih enak daripada pertentangan, istilah orang Jawa gitu. Tapi ketika dalam tabayun, dalam klarifikasi, misalnya Mas Khosinuddin ketemu dengan pihak PIK, perwakilan PIK untuk menyampaikan dalam rangka membela warga tadi yang tergusur. Nah, kalau misalnya ada bagian dari apa yang disampaikan Bang Khosinuddin ketika melakukan advokasi kepada masyarakat, nah saya hadir, walaupun saya bukan orang PIK, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Nah, kan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik maka tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk, ya kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah, setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2, apakah benar Anda melakukan ini? Pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Aduan saja telepon saya nggak mau, apalagi sama beliau. Aduan telepon saya, nggak mau saya. Dan pengadilan saja. Kalau berbicara pagar laut berarti KKP, kan begitu. Kalau berbicara masalah tanah berarti ATR, BPN. Nah, kalau masing-masing kementerian ini ngerti tugasnya, ini kan KKP ini kan kalau lihat keterangan Bupati Zaki itu pagar laut itu kan ternyata mulai 2014 loh, Mas. Sebelum Pak Jokowi loh. 2014 itu kan ada tuh tayangan TVRI kan, seperti itu. Berarti nah sekarang begitu rame, akhirnya di antara kita, misalnya Mas Khosinuddin, walaupun kita ini beda paham, tapi kalau ketemu kan tos, nih kan gitu kan. Jadi jangan sampai di antara masyarakat ini akhirnya menjadi praduga-praduga. Itu yang tidak kita inginkan. Maka saya berharap betul-betul baik itu KKP maupun ATR menjalankan tupoksinya sehingga tidak ada yang namanya asumsi-asumsi dari masyarakat itu sendiri. Tapi sepanjang yang kami ketahui pagar laut sepanjang 30 km itu seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR, SHGB atau surat tanah itu adalah ada di Desa Kohot. Hanya ada di satu desa. Padahal sepanjang laut ini ada 6 desa, apa 6 desa? Ada 6 desa, kan begitu. Nah, di sini Mas Nusron kemarin kan juga mengatakan 50 dikatakan dianggap musnah. Jadi surat jumlahnya 263 ini yang 50 dianggap musnah oleh Mas Nusron. Nah, yang paling penting Mas sebenarnya bukan hanya persoalan pagar laut semata. Nah, awal mula sebelum dikatakan tanah musnah, ketika saya tadi sore investigasi ke sana dan sebelumnya sudah ditayangkan di berbagai media televisi, bahwa memang ada warga yang punya tanah, bukan sertifikat laut, bukan laut bersertifikat, tapi sebelumnya ada tanah. Misalnya jenengan punya tanah asalnya, bu nenek moyangnya dulu, ada suratnya, letter C, atau misalnya girik misalnya. Kemudian itu diurus menjadi SHGB misalnya, lalu kemudian itu tenggelam, kena abrasi. Nah, di sini negara harus hadir seperti kejadian di Demak. Demak yang dibikin tol itu, Demak Semarang itu kan masyarakat yang mengalami abrasi itu kan mendapatkan kerugian gitu loh, Mas. Jadi tidak hanya pemerintah hanya bilang hangus gitu aja. Tetapi artinya ada bukti sertifikatnya begitu? Ada. Termasuk saya tadi di daerah Karangtengah, itu ada namanya Pak Hendra. Dia punya 92 hektar. Tadi kan saya kirim tuh videonya ke TVRI bagaimana keterangan masyarakat. Dulu darat itu jaraknya di situ ada gubuk itu 100 meter ke sini. Kan itu. Nah, ini perlu investigasi. Kalau memang sekarang tuntutan masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum, maka segeralah Mas Nusron beserta jajarannya periksa semua, kalau memang ada sertifikat, ada dugaan pemalsuan misalnya, tiba-tiba terbit kayak Roro Jonggrang misalnya, ya harus disampaikan ke masyarakat. KKP juga begitu. Masang pagar laut ini sanksinya apa? Kan begitu. Nah, disampaikan aja, karena kemarin KKP menyampaikan sanksinya adalah sanksi administratif. Nah, itu 18 juta per kilometer. Kalau ada pandangan lain misalnya bahwa ini adalah ranahnya kepolisian, ranahnya KPK, ya silakan, wong negara ini ada yang ngurus kok. Ada pemerintah.
ada penegak hukum, ya silakan bekerja gitu loh. Semakin cepat itu diumumkan, maka semakin baik bagi kami. Oke, gitu. Ada tadi katakan begitu Mas Rofi, artinya ini kan beberapa investigasi terus dilakukan. Anda mengumpulkan beberapa sertifikat. Meskipun beberapa kementerian, dalam hal ini ATR BPR sudah mengatakan bahwa ini ilegal. Artinya kan itu sertifikat itu adalah bermasalah begitu. Begini Mas, yang dikatakan musnah itu karena nggak ono tanai gitu loh. Wes jadi laut, makanya itu dicabut gitu loh. Nah, apakah sertifikat yang lain yang dari 263 sekarang 50 diumumkan terus, apakah yang lain ini juga tidak nampak tanahnya atau negara menganggap musnah? Nah, di aturan ATR BPN ketika tanah itu dianggap musnah itu ada pasal berapa ya, pasal 2 atau berapa itu, negara harus hadir untuk memberikan kerohiman. Kita berbicara tidak hanya Tangerang ya Mas ya, di seluruh Indonesia ini lautan kan luas ini. Saya setelah banyak berbicara di media televisi itu, banyak yang menitipkan suara, tolong disampaikan. Kami yang punya tanah, memang jelas punya tanah. Suratnya ada. Apakah nanti kami akan dianggap musnah juga? Kan begitu. Apakah tidak pernah ada EMI 2 kardus untuk tanah yang mengalami abrasi? Tanah warga ini, kan begitu Mas. Nah ini yang harus dibahas juga oleh negara kalau kita bersama-sama membela rakyat. Rakyat itu kan macam-macam, tidak hanya rakyat yang misalnya terhalang pagar laut. Sekarang pagar laut kan sudah diringkes, dicabut. Berarti ini clear, tapi tuntutan masyarakat ingin supaya pelaku pemasangan pagar laut itu untuk diumumkan, kan begitu. Ya sudah, itu wilayahnya KKP, kan begitu. Nah yang paling penting adalah bagaimana nasib warga negara Indonesia yang sudah lama, bahkan sudah ada warisan misalnya, mengalami abrasi ini loh, tanah hilang ini loh. Apakah dianggap musnah begitu saja atau mendapatkan kerohiman seperti itu? Proses penyidikan masih terus berlanjut begitu? Artinya akan terus dilanjutkan? Saya dengar KKP besok ya juga meriksa kok saksi-saksi. Baik. Saya langsung minta tanggapan dari Mas Ahmad, apa yang tadi sudah diungkapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari hasil mitigasi lapangan kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Sekira 4 hari yang lalu, hari Sabtu, di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Di sana ada tanah yang tiba-tiba diuruk dan kemudian terpaksa harus menerima ganti rugi 50.000 per meter dan sampai sekarang baru separuh dibayar. Uruknya di kapan Mas itu? Uruknya sudah berbulan-bulan yang lalu. Sudah berbulan-bulan yang lalu. Artinya ini baru-baru saja ini diuruk begitu ya? Enggak, udah lama. Oh sudah lama. Nah ini saya mau menjelaskan bahwa masyarakat tanahnya dirampas dengan modus langsung diuruk, baru kemudian mereka mengurus dan akhirnya terpaksa menerima uang ganti rugi atau harga yang tidak semestinya secara kontraktual diatur dalam undang-undang dalam asas fakta sansepanda itu ada dan nyata. Yang kedua, saya juga saksikan langsung Sungai Kalimalang di Kronjo ya, bukan Kalimalang Bekasi yang buatannya, ini Kalimalang yang alamiah. Itu juga diuruk 3 km yang menyebabkan meluap. Kemudian memang dibuka akses kecil sekali hanya untuk aliran sungai. Tapi yang 3 km ini tetap diuruk. Dan dampaknya apa? Seluruh tambak-tambak di sekitarnya itu tidak lagi produktif. Bahkan ada salah satu pemilik tambak diintimidasi agar melepas 50.000 per meter begitu. Tadi kalau disebut orang besar atau apa, sebenarnya nggak sulit kalau kita mau terjun lapangan. Orang besar itu adalah Agung Sedayu. Ini perusahaan milik Aguan dan Antoni Salim ini yang ada di balik proses pemaksaan masyarakat agar melepaskan tanahnya. Jika tidak, mereka itu ada narasi khawatir. Karena status PSN yang dulu diberikan kepada PIK 2 ini dijadikan marketing mereka. Dan masyarakat takut, wah kalau ini PSN saya nggak jual nanti ngelawan negara. Jadi kami terpaksa lah 50.000 daripada nggak dapat sama sekali. Dan faktanya, padinya mau panen. Nggak ditanya dulu mau dijual tidak, diuruk. Lalu dia bingung mau kemana. Dia datanglah ke kelurahan. Nah kelurahan itulah justru menjadi semacam perwakilan perusahaan untuk terus memfasilitasi yang akhirnya dapat cuma 50.000 perak per meter dan baru dibayar separuhnya sampai hari ini. Nah saya balik lagi ke urusan pagar laut. Saya setuju ini ada kolusi di atas laut. Ada 2 kolusi. Yang pertama kolusi terkait pagar. Yang kedua kolusi terkait sertifikat. Kita awali dari pagar. Saya setuju Pak Menteri KKP menyatakan pagar laut ini ilegal. Kalau tadi ditanya, lalu kenapa aktor intelektualnya nggak ditangkap? Jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun sampai hari ini tidak pernah ditangkap. Padahal kalau kita bicara hal-hal yang lain yang lebih sepele, dalam 1 kali 24 jam
ya entah penyidik apapun lah. Polri itu kan bisa masuk ke kementerian manapun. Tapi begitu urusan ini kok seolah-olah tidak punya yurisdiksi hukum untuk menindak. Aneh ketika polisi menyatakan kami belum menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Biasanya polisi, undang-undang itu ada 1000, cari mana yang kena, tetapkan dulu tersangka, itu mudah bagi polisi. Dan ini juga menjadi kasus viral begitu. Biasa viral kan cepat begitu. Dan yang respon biasanya langsung Kapolri. Hari ini kenapa Listio Sigit Prabowo diam? Itu pertanyaan. Nah, kalau kita setuju semua, pagar ini ilegal. Berarti kan setelah ilegal kita harus cari pelakunya, pendananya. Nggak mungkin pagar 30,16 km didanai oleh panjenengan, saya nggak mungkin, apalagi nelayan. Nah, ini yang belum terjawab oleh institusi negara sebagai representasi yang punya otoritas untuk memberikan tafsiran secara legal terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi jangan lupakan tadi ada tanah-tanah yang terkena abrasi. Itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Dan sekali lagi, narasi abrasi ini kan sebenarnya dijadikan dalih untuk melegitimasi adanya sertifikat di atas laut. Nggak ada cerita itu. Yang saya ketahui, ini informasi yang kumpulkan. Sertifikat di laut itu dibuat secara ilegal dengan dalih dulu di sana ada tambak atau budidaya ikan laut lainnya yang seolah-olah itu sudah hilang, kemudian diajukan ke BPN untuk bisa diterbitkan sertifikat. Dan ini sudah ada pengakuan warga di Kecamatan Teluk Naga yang menyatakan namanya dicatut untuk mengurus sertifikat. Saya nggak pernah punya tanah segitu, kok tiba-tiba terbit sertifikat segitu. Dan ada lagi Mas Rofi, di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo Kabupaten, ada 17 warga dijadikan dasar permohonan kepada BPN untuk melakukan pengukuran, bahkan ke kantor jasa untuk melihat lokasinya dalam rangka penerbitan. Warga tadi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan nggak pernah. Bingung kenapa nama saya ada dalam proses. Sekarang kelurahan, pihak desa membantah. Tapi surat itu sudah beredar. Dan kami akan menjadikan ini bagian temuan lebih lanjut untuk membantu. Karena begini, saya juga heran kenapa institusi Polri hari ini tidak mengambil tindakan. Karena kalau kita bicara tipikor, betul kata Pak Susno itu bukan hanya Kejaksaan Agung, bukan hanya KPK. Institusi Polri juga berwenang begitu. Nah yang aneh hari ini justru yang sudah melakukan penyelidikan adalah Kejaksaan Agung RI melalui tindak pidana khusus tipikor, sudah memanggil. Tapi pemanggilannya tidak langsung pemeriksaan kepala desa Kot, baru sebatas permintaan dokumen berkaitan dengan sertifikat-sertifikat yang ada di laut. Pertanyaan berikutnya, saya khawatir kasus ini akan dilokalisir hanya di desa Kohot. Yang kedua, Kades Arsi ini mau ditumbalkan, seolah-olah sudah ada kasus, ini pelakunya selesai. Padahal dari kajian hukum kami, mitigasi lapangan kami, yang kami juga jadikan materi muatan gugatan kami di pengadilan, itu beberapa desa di sejumlah kecamatan sampai 9 kecamatan yang ada pagar lautnya di atasnya itu juga ada sertifikatnya. Kenapa hanya di Kohot? Dan pertanyaan yang kritis kita, sudahlah kita nggak bicara dulu riwayatnya zaman Nabi Musa atau Nabi apa itu dulu daratan atau apa. Singkatnya? Secara faktual hari ini semua sertifikat itu ada di laut. Semua sertifikat ada di laut. Semestinya semuanya demi hukum dibatalkan. Kenapa hanya 50 yang dibatalkan dari 263? Bagaimana yang 17 SHM-nya? Nah ini sebenarnya begini. Tapi menarik, kita tahan dulu, Mas, kita akan jeda, nanti dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Usai jeda kita akan kembali, Mas. Ya, sampai hari ini saya pikir saya perlu untuk memberikan nilai minus ya kepada aparat penegak hukum kita. Karena tadi narasinya jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun satu biji pun belum ditangkap hari ini. Padahal kita di lapangan sudah tahu siapa pelakunya. Saya sudah sebutkan ada Mandor Mehmet ya yang melakukan di lapangan, atau ada juga Gojali alias Engcun yang punya proyeknya. Ada Ali Hanafiah Lijaya orangnya Aguan yang membiayai proyek itu. Tapi nama-nama ini tidak pernah ditelusuri. Oh, jadi beberapa klaster-klaster termasuk juga tingkatan paling bawah mandor itu tadi ya? Iya, mandor. Dan kepala desa juga? Kepala desa yang mengarahkan di lapangan itu sudah pasti. Tapi memang saya membaca ada desain besar untuk menyelamatkan. Baru memilih dan menetapkan mau mana yang dikorbankan jadi tumbal untuk prestasi penegak hukum, disampaikan pada masyarakat seolah-olah ada proses begitu, dan mana yang mau diselamatkan. Tapi saya masuk kepada proses penegakan hukumnya ya. Nah kalau kita bicara sertifikat di laut, diterbitkan dan sudah jelas dibatalkan, berarti jelas sertifikat ini ilegal. Dan sertifikat ilegal itu sudah pasti terjadi dua tindakan setidaknya kalau kita tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pertama, penyalahgunaan wewenang, atau yang kedua perbuatan melawan hukum. Jadi patut diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara di mana? Ya aset negara diperjualbelikan, itu rugi negara. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah korporasi yang menikmati SHGB.
yang sudah diakui oleh Pantai Indah Kapuk, oleh Agung Sedang yang sebelumnya nggak mau dikait-kaitkan mereka. Akhirnya ngaku sekarang, itu milik mereka. Mereka kemudian berdalih, sudah bayar pajak. Loh, bayar pajak ke negara itu tidak menghilangkan unsur pidana terhadap penerbitan sertifikat yang ilegal. Harus dicek. Nah, dalam prosesnya tadi, ada orang yang dicatut, ada informasi yang ditipu masyarakat terkait informasi itu, berarti paling enggak ini penyidik bisa masuk ini Polri 263 dan 266 KUHP. Pertama tentang pemalsuan dokumen 263, yang kedua memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik 266 KUHP. Ini juga sudah masuk, atau setidaknya 378 ada proses penipuan terhadap masyarakat yang sebenarnya dia tidak terlibat dalam proses pembentukan sertifikat, tetapi kenapa tiba-tiba muncul namanya begitu. Dan kalau kita mau urut banyak yang kena. Aparat desa kena, di BPN kena, di BPN dari yang tukang ukur. Nah ini kan lucu. Dari tingkatan paling bawah, artinya tingkat kabupaten. Kalau kita cek ya kronologisnya, ini kan 2021 diproses 2023, kemudian terbit sertifikat. Kan otomatis sebelum terbit kan ngukur. Masa di laut bisa diukur? Kalaulah dalihnya sebelumnya ini abrasi ya, tetap saja nggak bisa diukur kan? Nggak mungkin terbuat, sudah pasti. Itu ada proses untuk melakukan tindakan bahwa ini tanah sudah musnah. Nah kalau ada abrasi dijadikan dalih, sekarang pertanyaannya, teliti saja warga tadi, apakah benar-benar dia mengajukan surat itu dan abrasi? Ternyata tidak. Fakta ada 17 warga di daerah Muncung, Kecamatan Korojo, mengaku nggak tahu menahu. Dan kemarin di Teluk Naga muncul SPT, surat pengajuan untuk perintah sektor di BPN tentang proses pensertifikan laut tadi. Orang tadi bingung, loh kenapa kok nama saya yang muncul begitu? Saya mau simpulkan satu hal. Sebenarnya perkara ini benar kata Pak Susno. Tidak sulit, asal prosedur hukumnya ini tidak ada hambatan politik. Yang menjadi hambatan politik sederhana. Saat ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto, 3 nomenklatur perintahnya. Pertama, segel. Kedua, cabut. Ketiga, usut. Segel sudah dilakukan oleh KKP karena kewenangan KKP. Ya, kemudian cabut sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang awalnya TNI AL, yang sebelumnya KKP komplain katanya barang bukti. Aduh ngaco aja nih menteri, barang bukti. Padahal presiden menyuruh langsung gitu. Iya, yang ketiga usut. Nah, usut ini sebenarnya perintah implisit kepada Kapolri. Kenapa tidak dilakukan? Karena penegakan hukum, dalam penegakan hukum kita itu yang garda terdepan penyelidikan dan penyidikan itu adalah institusi Polri. Kok tidak ada tindakan dari Kapolri? Maka saya lihat ini hambatannya di Kapolri. Kalau kita lihat kronologis, kenapa ada bantuan kepada Brimob untuk Polri dari perusahaannya Aguan? Lah bisa saja ini yang membuat Kapolri tidak bisa bertindak. Karena itu saya rasa agar kasus ini tidak muncul praduga Polri itu bermain atau tidak bisa menindak karena dia dikendalikan, sebaiknya memang dicopot saja Kapolri ini. Biar tidak mengganggu secara psikologis proses penegakan. Dan hasil penegakannya dipercaya masyarakat. Kalau ini sudah 3 minggu, orang bertanya-tanya, bener nggak ya semuanya diusut? Jangan-jangan ada yang mau diselamatin. Jangan-jangan ada yang mau dikorbanin. Jangan-jangan ada skenario lain. Nah ini juga muncul skenario, oh cukup denda saja misalnya. Oh ini ada masyarakat yang mengaku korban nanti didesain dan seterusnya. Saya tidak percaya itu semua. Karena apa? Saya terjun ke lapangan. Sebelumnya orang nggak percaya tentang ada pagar laut. Kami gugat 30 Desember 2024. Kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754 PDTG 2024 PN JKT PST. Akhirnya terbukti pagar laut ada. Masalah sungai diuruk, nggak percaya semua. Kami buktikan dengan video. Siapa yang mau membantah video itu? Datang saja ke sana. Kalau bisa ambil saja itu tanah-tanah untuk menguruk itu. Nah, yang menjadi soal adalah, singkat saya Mas. Ya, yang jadi soal adalah hari ini ada 2 masalah yang sebenarnya menjadi masalah kita semua. Pertama, masalah hak rakyat yang kemudian dirampas oleh oligarki. Kedua, masalah kedaulatan negara. Ini persoalan kedaulatan negara, bukan soal hanya pagar laut. Kalau pagar laut selesai, nggak perlu TNI AL, cukup tukang cabut saja. Tapi kenapa TNI AL turun? Ini berarti negara menilai ini ada masalah kedaulatan, sehingga tentara yang harus turun. Karena menjual aset tadi itu kan masalah kedaulatan negara juga. Iya, lagi pula itu kan akses terluar kita, perbatasan negara kita kan laut. Kalau laut itu sudah tidak kita dikendalikan korporasi. Dan di PIK 1 kan sudah terjadi kendali terhadap semua wilayah PIK 1 itu di korporasinya Aguan, bukan di negara. Makanya kami narasikan ini ada negara dalam negara, dan kita harusnya semuanya tersinggung. Tapi kenapa hari ini kok semua serba permisif? Kita menganggap tidak ada masalah, menganggap ini persoalan hanya pagar laut, kemudian ada narasi pagar laut saja se-Indonesia rame. Kan persoalannya tidak sesederhana itu. Dikatakan oleh Mas Ahmad, abrasi ini adalah dalih, begitu. Komentar Anda, apakah Anda bisa membuktikan hal itu, begitu? Meskipun tadi kan proses investigasi saya terus sudah dilakukan. sampaikan ya,
untuk membuktikan itu adalah aparat. Dalam hal ini kalau urusan tanah BPN, kalau urusan laut, pagar laut, KKP, kan begitu. Karena kita tidak punya alat untuk melakukan investigasi itu dan tidak dikasih wewenang oleh negara. Betul nggak? Nah, saya ingin mengomentari sahabat saya, Mas Hosinuddin. Saya senang Mas Hosinuddin kalau memang ada di lapangan, namanya proyek ya. Ketika ada lapangan seperti sungai yang teruruk, alhamdulillah juga dijawab, akhirnya diperbaiki, tapi sungainya, salurannya, nah ini nanti kami sampaikan. Terus kemudian ada penggusuran, ada perampasan. Saya malah lebih senang ketika data itu tersampaikan. Data itu tersampaikan. Ada video-video tadi yang sudah misalnya begini ya, saya dengan Mas Hosinuddin walaupun beda pandangan, tapi tujuannya sama kok, untuk membela rakyat. Kita hadir di sini adalah untuk membela rakyat, untuk membela warga. Jika itu memang ada, kalau memang kami dipercaya nih sama Bang Hosinuddin, kita ketemu mana warga yang misalnya dirampas atau digusur, itu malah lebih senang kita. Itu. Nah, kemudian negara dalam negara. Mohon maaf, PIK 1, PIK 2 itu adalah sebuah perusahaan TBK, Mas, terbuka. Bukan hanya milik Pak Aguan, Pak Antoni Salim, tapi terbuka. Dan PIK itu, PIK 2 ya terutama, itu sudah membayar pajak kepada pemerintahan Tangerang ini. Sudah 50 triliun gitu loh. Jadi kalau saya kira berlebihan, di sana juga ada berlebihan negara di dalam negara itu. Iya. Bentar, Mas Rofi. Saya ingat apa yang diungkapkan oleh Prof Mahfud di tahun 2014, bahwasanya pada saat 17 Agustus tidak ada bendera, kalau tidak salah, tidak ada satupun bendera merah putih yang berkibar di sana. Itu bagaimana Anda menanggapi hal itu? Oh enggak Mas. Di sana itu sampai lihat patung Bung Karno Hatta, yang di PIK 2 sekarang. Sudirman, termasuk dulu ada isu pelarangan bendera. Waktu itu memang ada kerumunan. Waktu itu di zaman COVID yang melarang bukan pihak PIK, tapi yang melarang kepolisian. Kan seperti itu. Ini kan kekhawatiran kita bersama begitu. Iya, nggak mungkin Mas. PIK 2 Pak Aguan itu lahir ya di Indonesia dia. Dari etnis Tionghoa, tapi perhatian kepada negara. Banyak Mas di sana kemarin, alhamdulillah Menteri Agama yang asalnya kemarin beliau sempat bilang, lalu kemudian di LC beliau saya kritisi. Di sana itu masjid musola itu ada 18, termasuk Menara Syariah itu tadi gitu. Nah, jadi lebih enaknya, ini kan saya ingin membuka keran komunikasi ya. Kan sesuatu itu kalau diselesaikan dengan tabayun itu lebih enak daripada pertentangan, istilah orang Jawa gitu. Tapi ketika dalam tabayun, dalam klarifikasi, misalnya Mas Hosinuddin ketemu dengan pihak PIK, perwakilan PIK untuk menyampaikan dalam rangka membela warga tadi yang tergusur. Saya sendiri Mas ya, kalau misalnya tanah saya digusur, ya pasti nelongso, pasti ngelawan. Nah, kalau misalnya ada bagian dari apa yang disampaikan Bang Hosinuddin ketika melakukan advokasi kepada masyarakat, nah saya hadir, walaupun saya bukan orang PIK, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Nah, tanah abrasi mungkin orang meragukan, saya ada namanya Pak Hendra Mas. Tadi saya pastikan kembali, termasuk saksi-saksi warga, dia punya Mas, sertifikat punya, SPPT punya, AJB juga punya. Dan totalnya 92 hektar. Waktu itu dia datang ke kantor saya, dibawain orang, yang bawa orang, dia ingin menjual tanahnya. Tapi dia nggak cerita kalau tanahnya itu sudah kekubur oleh laut. Nah, lalu saya sampaikan kepada teman PIK, ini masuk plotting enggak tanahnya? Waktu itu tanahnya di daerah Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Nah, akhirnya saya disuruh moto tuh, sertifikat atau SPPT difoto. PIK menyampaikan begini, Gus, kami tidak mau beli tanah yang berbau air. Saya nggak paham apa tanah sawah. Berbau air? Ya, apa sawah ya? Apa sawah maksudnya? Bukan berbau air laut. Nah, akhirnya dapat 3 jam, saya dapat kesimpulan. Gus, mohon maaf, tanahnya Pak Hendra itu setelah kita cek berbau air laut, sudah tenggelam gitu loh. Ini, nah itu Pak Hendra bisa disaksikan ke TVRI, dihadirkan bisa, gitu loh. Nah, ini dalam rangka begini, saya setuju, semua setuju Pak Susno, Bang Hosinuddin, bahwa penegakan hukum harus tegak, cepat, dan benar. Jangan sampai cepat, ternyata nggak benar. Sehingga di pengadilan kalah, akhirnya bikin kecewa, kan begitu. Nah, sekarang sebenarnya kita apa ya,
Ini tergantung pemerintah kok semua. Tergantung ketegasan. Iya, karena semua itu kan aparatnya pemerintah semua. Kepala negara udah tegas, tapi bawahannya yang ternyata belum tegas. Ya dipecat dong kalau memang dianggap oleh kepala negara nggak tegas, benar nggak? Baik. Kan gitu aja simpel kok. Saya minta pendapat dari Mas Ahmad. Berarti harus sering ketemu di lapangan, sering duduk bersama begitu antara Mas Rofi dan juga Mas Ahmad. Saya luruskan dulu konsep tabayun. Singkat saja ya Mas. Di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik maka tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk ya, kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah, setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2 apakah benar Anda melakukan ini. Pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Pasti menolak, pasti membantah gitu. Nah, Anda kan bukan dari PIK 2. Nggak bisa disimpulkan. Nah, saya lanjutkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu bentar. Selanjutnya, hari ini apa yang kami lakukan itu bagian dari pro justisia. Bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang kami melakukan kajian mitigasi. Oke, singkatnya? Bukan dalam rangka untuk datang ke PIK, tolong dong dibayar. Nanti kami dikira cari cuan kalau begitu. Enggak. Kami ini bergerak atas nama rakyat, untuk mengungkap kasus ini agar rakyat tahu kelakuan PIK 2 itu seperti apa. Kalau mau tahu, ayo ikut ke kami. Banyak rakyat itu yang tanahnya itu diserobot secara paksa oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Saya bisa buktikan. Ya, Mas Rofi, singkat saja. Nah, ini kan begini, saya kan menganggap beliau sahabat ya, ketika ada seperti itu. Tapi ketika tidak ada titik temu karena takut dicurigai macam-macam, itu urusan Bang Hosinuddin. Misalnya beliau menempuh jalur hukum, ya silakan. Kan gitu, tadi kan sudah saya sampaikan. Jika memang tidak menemukan jalan untuk, kan kita sama-sama muslim nih, kan begitu. Nah, walaupun itu misalnya sebagai perusahaan non-muslim misalnya, tapi ketika kita memfasilitasi orang yang mengalami itu, kan alangkah baiknya. Tapi ketika Bang Hosinuddin dengan alasan tadi tidak mau misalnya, ya monggo silahkan. Terkait apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan, saya berikanlah sebagian kepercayaan saya kepada kejaksaan untuk melakukan proses penegakan hukum. Sebagiannya lagi saya simpan sampai benar-benar terbukti proses ini benar-benar tegak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Dan dalam 3 hari ke depan sebenarnya tidak sulit untuk mengumumkan siapa pelaku pemagar, siapa yang mendanai, dan untuk kepentingan apa pagar. Yang paling penting tujuan dan motif untuk apa pagar itu dibuat. Tidak mungkin itu untuk kerambah dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya pikir kita semua juga punya kewajiban tanggung jawab terhadap bahwa kepercayaan kepada institusi negara itu harus kita jaga. Karena itu kita memberikan kritik itu sebenarnya dalam rangka agar institusi negara bekerja sebagaimana mestinya. Karena apa? Kita boleh kehilangan kepercayaan kepada pejabat tertentu. Tapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi tertentu. Karena itu sudah waktunya menurut saya institusi Polri dilakukan revitalisasi dengan cara misalnya mengganti Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, toh sudah 4 tahun lebih begitu. Karena begini, agak sulit memulai proses penyidikan oleh institusi Polri ketika Kapolrinya yang menurut Pak Listio sendiri kan kalau ikan busuk itu kan dari kepalanya. Sangat sulit rakyat memberikan kepercayaan kepada institusi ketika Kapolrinya bermasalah dalam pengertian tanda petik lamban menangani kasus ini karena ada kepentingan yang berkonflik antara dirinya dengan Agung Sedayu. Karena di era dialah institusi Polri mendapat bantuan Makobrimob begitu. Nah, selanjutnya saya pikir begini Mas Rofi dan kita semua. Masing-masing kita menjalankan fungsi kita masing-masing lah. Saya hargai Mas Rofi dan saya punya kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membuktikan perkara saya di pengadilan. Karena itu memang saya selalu mendatangi. Dan mohon maaf Pak Susno kalau ada orang yang katanya dirampas, bukan kalau ada dan nyata. Kalau itu kan asumsi lah. Kami sudah mendatangi. Videonya sudah kami edarkan juga. Kenapa kami juga sampaikan kepada publik video itu? Karena ada 2 kepentingan. Pertama, untuk pembuktian pengadilan. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada publik ini loh yang sebenarnya terjadi. Jangan hanya mempercayai buzzer-buzzer yang ngomong nggak jelas gitu. Seperti Abu Janda itu. Ngomong ini punya nelayan, ternyata dicabut sama TNI. Sekarang ngilang itu orangnya. Kemana itu? Nggak kelihatan lagi itu batang hidungnya. Nah, kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Nah, kami memulai itu dan mohon dukungannya kepada seluruh rakyat. Dan yang paling penting adalah kepada Saudara Aguan dan Antoni Salim, segala bertanggung jawab. Ini masalahnya tinggal di orang 2 ini kok. Kalau dia mau menyelesaikan, selesai negara kita. Jangan sampai negara kita yang besar ini kalah oleh kendali 2 orang yang sebenarnya
bukanlah orang yang punya saham mayoritas di negeri ini. Mayoritasnya adalah kita rakyat. Begitu. Oke. Mas Rofi, tanggapan Anda? Ya, Polri ya. Kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau KKP, kan Bang Hosinuddin kan meragukan Polri nih. KKP itu kan tugasnya memang di pesisir laut itu, berkaitan pagar laut. Terus kemudian masalah HGB, itu tugasnya BPN, kan begitu gitu loh. Jadi Polri mau masuk di pintu mana, kan jangan sampai salah prosedur kan gitu. Yang bukan wewenangnya dimasukin gitu loh. Nah, makanya, tidak pidana umum tadi bisa masuk. Ya begitu. itu kan pendapat beliau. Ya kita menghormati semua pendapat itu kita hormati. Wong kita ini sama-sama untuk itu. Nah kalau berbicara Pak Aguan disuruh bertanggung jawab atau suruh ngaku kan jadi lucu. Gitu jadi kan? belum bisa melihat ada unsur pidana di dalamnya begitu ya. Jadi gini, kita jangan menjadi hakim menjas dulu. Nah serahkan aja dulu siapa alat negara yang punya wewenang ini gitu loh, biar tidak menjadi kayak misalnya kita nih tiba-tiba dituduh kita tidak melakukan apa kan ya juga nggak enak. Jadi menurut saya serahkan aja kepada negara, institusi negara ini untuk menegakkan itu gitu loh. Tapi kalau sudah dihantamkan ke orang berarti sudah menjadi hakim jalanan itu namanya. Saya nggak setuju seperti itu. Oke. Proses masih terus berlanjut meskipun memang sedikit molor begitu, sudah 3 pekan tapi ternyata belum ada perkembangan apa-apa begitu. Ya kita mengkritisi Pak Susno tadi dengan bahasa yang cukup elegan sebagai orang tua dan sebagai mantan penegak hukum. Bang Hosinuddin beliau kan begitu kan. Nah kita serahkan aja. Wong ada presidennya kok. Nah ketika Pak Prabowo misalnya istilahnya orang Jawa nggak kanten, menganggap menteri-menterinya nggak ceketan, atau Kapolrinya nggak cekatan, atau KPK-nya, atau Kejaksaan Agungnya, ya monggo Pak Prabowo mau melakukan apa untuk memenuhi tuntutan masyarakat tadi itu. Saya simpel, gitu aja gitu loh Mas. Mas Ahmad merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Rofi? Saya ini tidak berasumsi ya terhadap Aguan dan Antoni Salim. Karena keduanya saya jadikan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aguan itu tergugat 1, Antoni Salim itu tergugat 2. Nah, apa dasar kami meminta dia bertanggung jawab? Karena pada akhirnya kepentingan dari proses yang kita diskusikan ini adalah akhirnya adalah kepentingan bisnis industri properti yang itu dimiliki oleh Pantai Indah Kapuk II yang saham mayoritasnya punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan pencurian, jangan bicara motor yang dicuri, tapi siapa yang menampung motor hasil curian tadi. Kalau kita bicara di lapangan tentang HGB dan seterusnya, ujung-ujungnya kan siapa yang nampung? Perusahaannya PIK 2 juga sudah diakui. Untuk apa mereka nanti masa bikin kolam renang di laut? Kan nggak mungkin. Ujung-ujungnya industri properti, bukan reklamasi tapi restorasi. Kalau dulu reklamasi ya dia tenggelam di eranya Anies, sekarang dia bikin judul baru namanya restorasi. Dalihnya dulu itu adalah darat, kemudian kena abrasi, nanti izinnya restorasi. Jadi lebih irit ya. Intinya begini, kalau mau bisnis yang benar, kita dukung kok. Pebisnis yang benar nggak ada masalah. Menyerap tenaga kerja kita senang. Tapi kalau bisnis dengan merampas tanah rakyat, merampas hak milik negara, sungai, laut, siapa yang ridho negara ini kemudian dikuasai, dikangkangi oleh oligarki? Mohon maaf, kita semua nggak ridho negara kita dikangkangi oleh oligarki. Wong kita sama-sama punya saham di republik ini. Jadi kalau saya sebut Aguan dan Antoni Salim ada dasar, ada perkara. Yang sampai hari ini mereka yang tidak pernah membantah. Lah kalau keduanya nggak membantah, membenarkan, selesai. Tinggal proses. Ada dasarnya begitu? Tapi kalau berbicara perampasan ya, selama yang kami, bahkan saya ini juga pasang flyer ya, pasang pamflet jika ada isu perampasan atau penggusuran atau istilahnya apalah, mengambil secara paksa yang bukan haknya, saya pastikan itu tidak ada. Kalaupun sekarang Mas Hosinuddin itu membawa kasus ini ke ranah hukum, ya silakan ke meja hukum. Tapi ketika jenengan bertanya kepada saya bahwa perampasan, penggusuran, saya sampaikan di forum ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada sama sekali. Ya nggak tahu lagi misalnya orang nih. Kan ada tuh ketika ada gula, ada semut nih. Mencatut-catut misalnya atas nama PIK misalnya. Kan seperti itu. Makanya PIK itu dalam setiap pembayaran itu langsung kepada ahli waris. Dan itu diumumkan Mas. Sertifikatnya dibawa, ahli warisnya dibawa, itu ada balihonya. Nah misalnya nama ini, tanah seluas ini, per meter ini, jumlah total ini. Dan itu disaksikan oleh kepala desa dan
notaris gitu loh Mas. Makanya saya penasaran dengan keterangan Bang Hosinuddin, tapi ketika tawaran kami untuk melakukan klarifikasi, mencarikan solusi, kemudian Bang Hosinuddin punya jalan pengadilan, ya kami silahkan. Penasaran gitu tuh katanya, Mas Ahmad. Terutama Mas Rofi itu tidak punya legal standing bertindak untuk dan atas nama baik Aguan maupun Antoni Salim. Jadi ngabisin waktu kami berdiskusi dengan beliau, karena tidak ada kepentingannya. Yang kedua, kami itu bertindak bukan atas kepentingan pribadi kami, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Maka kami bawa ke ranah pengadilan. Yang ketiga sebenarnya ketika negara mengadopsi perkara ini masuk dalam proses penyelesaian perkara ini sebenarnya selesai. Karena kalau nunggu proses penyidikan lama, ini proses politik, negara turun. Pertama, lakukan audit, hentikan sementara, kalau nanti ada pelanggaran hukum, proses hukum kan selesai. Sampai hari ini jangankan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek PIK yang ada PSN dan di luar PSN. Menetapkan aktor lapangan siapa yang nanam bambu saja, negara kagak bisa. Miris nggak kita? Segini loh kekuasaan kita, sumber daya kita, APBN kita. Kok menetapkan siapa sih orang yang nanam kok nggak ketahuan? Ini jelas ada desain besar untuk melindungi oligarki, dan saya tidak mau Pak Prabowo terjebak ke situ. Makanya saya bantu Pak Prabowo untuk mengambil kebijakan yang benar-benar berdiri di atas konstitusi, membela rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 3 hal ya. Berdiri di atas konstitusi, membela kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 3 pilar itu.